Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu Bapak Adin Kholisin, Magister Agama. Dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam forum diskusi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang menunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya kami dari kelompok 1 mata kuliah Ulumul Hadis akan menyampaikan materi, yaitu hadis, sunnah, khabar, dan asar dengan anggota Luciana Safara, Luciana Indiawati, dan Udaimatun Nurmiza. Saya ada dengan nomor induk mahasiswa 200202110082 akan menyampaikan poin yang pertama, yaitu pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis secara bahasa yaitu pembicaraan. Namun hadis juga memiliki beberapa arti, yaitu jadid yang artinya baru, qorib yang artinya dekat, dan khabar yang artinya warta berita. Secara terminologi, menurut ahli usul hadis yaitu perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi SAW yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya adalah sunnah. Sunnah menurut ulama fikih adalah perbuatan dalam agama, namun tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Kalau wajib apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tapi tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Namun dalam sunnah ini apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya yaitu khabar, yang menurut bahasa artinya warta berita yang disampaikan dari seseorang, dan menurut terminologi khabar yaitu segala yang datang dari Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in, yang menurut bahasa artinya bekas sesuatu atau nukilan. Sedangkan menurut istilah sama dengan khabar dan juga hadis. Namun para fuqaha menekankan bahwa perkataan asar untuk perkataan para salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Jadi untuk perbedaan keempat ini yaitu hadis, sunnah, khabar, dan asar. Di antaranya, kalau hadis disandarkan kepada Nabi SAW mengenai perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan. Namun untuk sunnah disandarkan kepada Nabi SAW dan sahabat mengenai perbuatan. Dan untuk khabar disandarkan kepada Nabi SAW dan lainnya mengenai perkataan dan perbuatan. Dan untuk asar disandarkan kepada sahabat mengenai perkataan dan perbuatan. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam, sunnah menjadi dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hal ini dapat dimaklumi karena ada beberapa alasan. Yang pertama, fungsi sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Sunnah sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya, pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan sunnah menjadi penjelas atau tafsir. Yang kedua, mayoritas sunnah relatif kebenarannya atau sanni ad-subut. Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang selalu berintegrasi dengan Al-Quran. Beragama tidak mungkin bisa sempurna tanpa sunnah, sebagaimana syariah tidak mungkin sempurna tanpa didasarkan kepada sunnah. Para sahabat menerima langsung penjelasan Nabi tentang syariah yang terkandung dalam Al-Quran, baik dengan perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau yang disebut sunnah. Demikian juga umat Islam setelahnya tidak mungkin dapat memahami hakikat Al-Quran kecuali harus kembali kepada sunnah. Oleh karena itu, umat Islam dahulu dan sekarang sepakat bahwa sunnah Rasul baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuannya sebagai salah satu sumber hukum
dan seseorang tidak bisa melepaskan sunnah untuk mengetahui halal dan haram. Materi bagian C yaitu kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Sebagian besar jumhur ulama setuju bahwa kedudukan sunnah merupakan hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam hal ini berarti bahwa sunnah kedudukannya merupakan penjabaran, penjelas, pelengkap, dan penafsir isi Al-Quran. Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah selayaknya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari sunnah yang merupakan perbuatan, perkataan, tindakan hambanya Rasulullah SAW. Kedudukan sunnah dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya surat An-Nisa ayat ke-59 dan ayat 80 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidz. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Kedudukan as-sunnah juga telah dijelaskan dalam beberapa hadis, antara lain seperti riwayat dialog yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu'az bin Jabal yang waktu itu diutus ke negeri Yaman sebagai qadhi. Nabi Muhammad SAW bertanya pada Mu'az bin Jabal, dengan apa kau putuskan suatu perkara? Lalu Mu'az bin Jabal menjawab, dengan kitab Allah. Jika tidak ada nasnya, maka dengan sunnah Rasulullah. Dan jika tidak ada ketentuan dalam sunnah, maka dengan berijtihad. Dalam hadis lainnya juga telah diterangkan, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara atau 2 pusaka. Selama kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah Al-Quran dan as-sunnah sunnah-sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.